Halo semuanya, balik lagi di channel Yundari Putri. Nah, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, tolong untuk subscribe, like, dan komen channel Yundari Putri agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Dan aku berharap kalian dalam keadaan yang bahagia dan selalu bersyukur karena life must go on. Oke, jadi sesuai dengan judul video, kali ini kita akan membahas mengenai sosok kontroversial Coki Pardede. Pasti kalian udah pernah dengar kan nama Coki Pardede atau yang bernama asli Reza Pardede. Jadi Coki Pardede ini banyak sekali menuai kontroversi karena beberapa alasan yang mungkin dianggap oleh netizen dan masyarakat mungkin terlalu berlebihan ya. Jadi kalau aku pribadi mengenal Coki Pardede ini sebagai sosok yang mempunyai dark jokes. Artinya dia di mana candaan-candaannya dia tuh benar-benar dark banget gitu. Jadi aku udah ngutip dari pebela.com. Kalau kalian berkenan untuk membaca artikelnya silakan. Dan di mana di sini dikatakan bahwa ada 5 kontroversi Coki Pardede. Apa sih 5 kontroversi itu? Pasti kalian penasaran kan? Jadi kita mulai aja. Yang pertama di sini disebutkan bahwa kontroversi yang pertama yang dilakukan oleh Coki Pardede adalah memasak babi yang dicampur dengan kurma. Wah, pasti kalian udah pernah nonton juga. Mungkin kalian udah pernah nonton videonya karena video ini udah dihapus. Jadi Coki Pardede ini di sini disebutkan dia tuh sama rekan duetnya yang bernama Tretan Muslim mengunggah video di YouTube di mana video itu berisikan apa namanya daging babi yang dibuat puding terus ditambahkan kurma dan di sana tuh dibilang kalau harusnya ditambahin dengan air zam-zam. Jadi yang video YouTube ini itu judulnya tuh Last Hope Kitchen. Nah, jadi dari judulnya aja dan dari gambaran besar yang tadi aku jelasin aja, itu bikin kita maksudnya di luar kebiasaan kan, makanya banyak yang bilang bahwa ini kontroversi karena nggak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita di mana antara daging babi dengan apa namanya kurma itu mungkin dianggap sebagai sudah banyak yang menganggap itu kayak seperti penistaan untuk agama yang muslim ya, dimana kita mengenal kalau di agama muslim itu kalau daging babi itu diharamkan. Nah sekarang disandingkan dengan sesuatu makanan kurma yang benar-benar menurut muslim apa ya bahasanya ya, intinya untuk agama muslim itu benar-benar kurma itu sesuatu yang harus ada di kegiatan apa namanya upacaranya seperti lebaran benar ya, bulan puasa, habis bulan puasa gitu ya. Jadi di sana dia menyandingkan sesuatu hal yang sangat kontras sehingga menimbulkan kontroversi dan akhirnya video YouTube-nya dihapus. Tapi menurut artikel ini ada beberapa orang yang udah ngunduh video itu lalu di-upload lagi videonya. Jadi kita nggak tahu ya, apalagi aku nggak tahu apa sebenarnya jalan pikiran dari Bang Coki Pardede ini. Tapi di sini ya bagaimana lagi karena Indonesia ini beraneka ragam ya, jadi beraneka ragam sifat, beraneka ragam pikiran, beraneka ragam agama, beraneka ragam ras. Jadi mungkin dan harus kita tuh tetap menjaga toleransi ya. Walaupun bagaimanapun niat baiknya, cuma kalau orang lainnya menanggapi buruk ya dan sebagian banyak buruk gimana lagi gitu, tetap aja jadi kontroversi gitu. Walaupun mungkin nggak ada masalah gitu loh, itu haknya dia kan. Bener nggak sih yang aku bilang ini pendapat aku pribadi ya, itu haknya dia dimana dia pengen nyampur
antara daging babi sama kurma. Kalau untuk dirinya sendiri ya, maksudnya dikonsumsi sendiri, itu menurut aku sih wajar, maksudnya hak-haknya Bang Joki sendiri. Cuma kemungkinan yang salah di sini karena dipublikasikan dan orang menganggapnya sebagai penistaan agama. Aku belum nonton sih videonya. Ini ada dari beberapa artikel. Nah, yang kedua di sini bilang dia menggunakan isu kelaparan sebagai bahan candaan. Nanti aku taruh di sini ya. Nanti aku taruh di sini artikelnya. Di mana di sini dibilang bahwa maksudnya Bang Coki ini ngunggah di Instagramnya dia, di mana ada foto anak yang lagi kelaparan sama dia. Nah, di sini kata warganet itu ini menuai kontroversi, di mana dibilang kan ada foto anak-anak yang sedang kelaparan, dianggap bahwa foto ini kurang, maksudnya tidak memiliki rasa empati. Ya, masa orang lagi kelaparan fotonya terus kita posting dengan mimik wajah yang happy gitu kan. Ya, bikin warganet geram jadinya gitu ya. Itu kontroversi yang kedua. Terus kontroversi yang ketiga kita lanjut. Ini soal angpau yang katanya isi corona dan bikin Ernest Prakasa dan Chef Arnold meradang. Jadi ini di Twitter ya, Twitternya Bang Coki, dia bilang, gongsi facai, apakah di Tiongkok pas angpau dibuka isinya virus corona? Karena ini udah menyudutkan ya, mungkin udah dianggap rasis ya karena menyudutkan. Dan entahlah, aku nggak tahu ya. Pendapat kalian gimana sih? Kalau kalian dengar aku baca-baca artikel kontroversi dari Coki Pardede yang tadi itu, menurut kalian, kalau kalian tuh mengalami, kalian bakalan menganggap itu sesuatu yang menjadi kontroversi atau enggak? Kalian bisa komen ya di kolom komentar. Jadi di sini dia tuh Bang Shoki ini membuat candaan tentang apakah dalam angpau itu ada apa maksudnya, pas angpaunya dibuka ada virus corona isinya gitu. Terus yang keempat, mengaku agnostik dan sempat diajak mu'alaf oleh Deddy Corbuzier. Agnostik. Nanti mungkin aku bakalan screenshot dan taruh di sini apa itu agnostik ya. Jadi di sini dibilang sih ya agnostik. Nanti aku taruh di sini. Nanti aku baca dulu terus aku taruh di sini ya. Terus yang kelima adalah tersandung kasus narkoba. Jadi kontroversi yang kelima adalah Bang Coki ini baru-baru ini dan heboh banget. Beliau tersandung kasus narkoba, di mana pada tanggal 1 September 2021 malam, ia ditangkap oleh Polres Tangerang Kota di kediamannya di Klaster Foresta Tangerang Kota. Coki diamankan karena diduga memakai narkoba jenis sabu. Jadi itulah tadi 5 kontroversi yang dilakukan oleh seorang Coki Pardede, di mana kontroversinya mulai dari cuitan-cuitan, unggahan-unggahan, sampai pengakuannya tentang dirinya agnostik, hingga ke kasus narkoba. Ya, itu dah gambaran secara umum yang aku ketahui mendeskripsikan seorang Coki Pardede ini adalah seorang yang mempunyai candaan yang benar-benar dark banget. Tapi entah bagaimanapun pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil dari seorang Coki Pardede. Dan sisi positif itu tergantung dari
diri sendiri yang maksudnya diri sendiri yang menangkap itu apa sih sebenarnya sisi positifnya. Mungkin ada juga yang menganggap terlalu banyak kontroversi atau negatifnya. Cuma yang namanya manusia, yang namanya makhluk hidup, dan lebih spesifik lagi manusia, bahwa mereka mempunyai otak untuk berpikir. Jadi mereka pasti sudah mengetahui, apalagi misalnya udah di umurnya, udah, ya sih emang umur nggak menentukan sikap dewasa, cuma dari 18 tahun itu harusnya udah bisa menentukan mana yang benar dan yang baik, dan bagaimana cara orang itu mengekspresikan dirinya sendiri itu juga berbeda-beda. Nggak bisa langsung harus gini harus gini harus enggak. Kalau kayak gitu ya nggak mungkin lah. Manusia itu limited edition, satu manusia itu limited edition. Jadi buat kalian semua, ekspresikan diri kalian itu dengan sesuka kalian, asalkan ingat, jangan pernah nyakitin orang lain. Jangan pernah nyakitin orang lain, dan jangan mau menjadi seperti yang orang lain inginkan, karena kalian berhak atas hidup kalian sendiri. Oke, jadi apapun itu kontroversi dari Coki Pardede, tapi dia memberikan candaan. Ingat juga positifnya, walaupun banyak kontroversinya yang negatif, jangan diambil yang positif, tetap harus kita ambil dan kita hargai, kita apresiasi. Dan untuk Coki Pardede, semangat, tetap semangat, dan kita berdoa semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan untuk kalian semua, tolong dibantu buat subscribe channel YouTube Yundari Putri, dan jangan lupa klik like, komen, dan misalnya kalian ada beberapa tanggapan atau komentar, mohon berkomentarlah dengan bijak di kolom komentar ya. Terima kasih. Tadi saya membacakan dari artikel pobela.com 5 kontroversi yang dilakukan oleh seorang Coki Pardede. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye!